Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas dua orang tokoh dan dua orang tokoh lagi lainnya, yaitu siapa? Yusuf Kalla dan Mahfud MD yang menurut saya berlawanan dengan Jokowi dan Prabowo. Misalnya apa? Yusuf Kalla menurut saya, tanda kutip ya, menyerang Jokowi dalam hal kasus ijazahnya yang dituduh palsu. Nantilah saya jelaskan apa yang saya maksud Pak Yusuf Kalla tanda kutip menyerang Jokowi dalam kasus ijazahnya yang dituduh palsu. Kemudian kedua, Mahfud MD. Padahal Mahfud MD ini cawapres yang kalah, tapi masih dirangkul sama Pak Prabowo, dimasukkan ke dalam tim reformasi Polri. Ya, memang sih dia cuma jadi wakil ketua, ketuanya Pak Jimli Asidiki. Tapi entah kenapa sepertinya dia masih gimana gitu ya. Di sini dia, tanda kutip, melawan Prabowo yang lagi diserang sama Saiful Mujani. Kan sudah saya bahas ya, Saiful Mujani menurut saya juga, kan boleh setiap orang berpendapat ya, menyerukan makar itu, tapi dibela sama Mahfud MD, itu bukan makar. Nah ini kan sama aja tanda kutip melawan Prabowo. Oke, nanti saya bahas. Tapi sebelumnya ada satu aja numpang lewat. Ini ada, kita tahu Noel ya. Noel ini sebenarnya berjasa lah ya dalam mendukung Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nggak pandang bulu. Begitu pembantunya ada yang korupsi, dihajar. Nah Noel ini kan sudah ketangkep ya, melakukan korupsi pemerasan apalah sertifikat keselamatan kerja itu. Nah, tapi dia terus keluar. Misalnya sebelumnya dibilang hati-hati tuh Purbaya, nanti juga akan dinoelkan, maksudnya akan dikriminalisasi seperti dia. Sekarang dia ngoceh lagi, kita lihat nih ya. Dia seperti mau mengadu domba pihak yang disebut anjing-anjing liar. Saya nggak tahu siapa pihak yang disebut anjing-anjing liar ini sama Noel ya, diadu domba dengan PDIP. Padahal dulu dia kan sama PDIP bagaimana banget gitu ya. Sekarang dia nah ini Muhammad Guntur Romli ya, biasalah jubirnya PDIP. Dia berterima kasih kepada Bung Noel atas peringatannya. Kenapa? Noel bilang, sampaikan ke Bu Mega dan Mas Hasto, kader-kader PDIP sedang diburu anjing-anjing liar. Lah, kader yang mana? Kalau Ono Surono itu yang ketua DPD PDIP Jawa Barat ya. Ya itu kan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi apa gitu ya. Tapi kenapa ya dibilang hati-hati sedang diburu anjing-anjing liar? Nggak ngerti saya. Oke lah, itulah Noel ya. Noel orang terus ditoel-toel gitu. Langsung. Nah kita lihat soal seruan makar ya. Saiful Mujani, profesor lu padahal dia. Konsultan politik, punya lembaga survei SMRC, Saiful Mujani Research Center. Yang sering dipakai oleh PDIP juga, ya kan? Dia kan terakhir kan menyerukan, menurut saya itu seruan makar lah, karena kita jatuhkan Prabowo. Ya, seperti dia ambil contoh gerakan 1998 lah. Apalagi kalau bukan seruan makar itu. Nah, di sini Kompas TV bilang isu makar mengemuka di dunia maya usai beredar potongan video pernyataan Saiful Mujani yang dianggap berisi ajakan agar Presiden Prabowo dijatuhkan. Ya.
Kalau mau dijatuhkan dengan cara impeachment, oke, ya kan, misalnya kalau presiden melanggar undang-undang, berkhianat dan lain-lain. Tapi ini waktu dia pidato mengambil contoh demonstrasi 1998. Nah, di sini katanya Saiful buru-buru mengklarifikasi bahwa itu bukan makar. Namun sikap politik, jangan bilang mari kita jatuhkan Prabowo dong. Nah, gitu ya. Katanya juga itu bagian dari demokrasi kebablasan kali ya. Jadi meski sudah dibantah, namun isu ini sudah terlanjur menuai kritik dan memicu polemik. Akankah isu makar bakal menjadi bola liar atau terhenti usai jadi kontroversi? Nah, menariknya, ini loh seorang katanya ahli hukum tata negara loh, tata negara. Dia bilang seruan pemaksulan Prabowo, itu bukan usulan pemaksulan Prabowo, Prof. Itu usulan makar. Pemaksulan itu impeachment, iya betul, harus konstitusional. Misalnya presiden melanggar undang-undang, presiden melanggar melakukan korupsi, berkhianat dan lain-lain. Itu boleh pemaksulan impeachment, tapi bukan di luar yang undang-undang, Prof, ya. Jadi kritik tajam itu katanya bukan makar, itu hak demokrasi. Bagaimana sih, Prof? Jangan gitu dong, ya. Kita lihat aja nih pernyataannya profesor kita satu ini ya. Anda nilai sendiri, oke? Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan respons tegas terkait gelombang kritik keras yang menerpa 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 7 April 2026, Mahfud menegaskan bahwa seruan pengunduran diri Prabowo dari jabatan presiden hingga kritik tajam dari para tokoh di Utan Kayu bukan merupakan tindakan makar, melainkan bagian yang sah dalam sistem konstitusi. Ia juga menyoroti pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang menyebut Prabowo tidak lagi dapat diberi saran dan perlu dicari cara di luar prosedur formal untuk menjatuhkannya. Menurut Mahfud, menuding pernyataan tersebut sebagai makar merupakan langkah yang terlalu emosional dan keliru secara hukum. Secara akademis, Mahfud mengutip pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa perlawanan yang berhasil menjatuhkan pemerintahan yang sah dapat menjadi dasar terbentuknya konstitusi baru. Ia mengibaratkan bahwa transisi kekuasaan di Indonesia, mulai dari masa Soekarno hingga Soeharto, kerap diawali oleh gerakan rakyat atau apa yang ia sebut sebagai operasi sesar, sebelum kemudian diikuti proses konstitusional. Mahfud menjelaskan bahwa pergantian pemerintahan yang ditopang oleh rakyat pada umumnya tidak pernah melalui cara konstitusional murni sejak awal, melainkan diawali oleh proses operasi sesar sebelum mekanisme konstitusional dibangun kemudian. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap tertutup terhadap kritik serta tidak cenderung melemahkan demokrasi dengan membangun praktik otoritarianisme. Aduh, Food. Justru pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak menutup kritik. Buktinya, lu dimasukkan ke dalam tim reformasi Polri kan? Artinya pemerintah tidak tutup mata kan atas kritikan masyarakat. Lu sudah ada di dalam tim reformasi Polri. Masa lu bilang sekarang kalau penggulingan kekuasaan dari kegerakan rakyat itu sah-sah saja ya karena sudah ada contoh beberapa kali. Jangan gitu dong ya. Kalau lu misalnya jadi nih ya wapresnya Ganjar gitu ya, terus lu dijatuhkan oleh gerakan rakyat, itu bukan makar. Ya memang lu bukan jadi wapres sih, makanya lu bisa bilang begitu. Tapi kalau lu jadi wapres, gue yakin lu gak akan ngomong gitu. Udah deh, capek deh nih. Nah, sekarang kita lihat siapa ini Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla baru-baru ini, ya dia kan melaporkan Rismon ya, atas video yang menurut dia memfitnahnya. Padahal itu video hasil rekayasa AI. Ya biarin aja deh ya. Biar ketahuan lah siapa yang bikin video itu. Saya bukan bela Rismon loh. Roy Suryo sendiri bilang iya itu hasil rekayasa AI. Betul, setuju dilaporkan sehingga dicari siapa yang buat video itu ya. Yang dalam kaitannya soal tuduhan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sekarang dia juga berkomentar tentang ijazah palsu Jokowi. Dia bilang apa? Pak Yusuf Kalla ini kalau kita lihat di Tribun Medan ya, minta Jokowi tunjukkan ijazah. Dia menyarankan
untuk menyudahi konflik ijazah, menyarankan tunjukkan aja ijazahnya. Nah ini lucu, sebentar saya bahas ya. Sebentar saya bahas, lucunya gimana. Nah kita lihat dulu iNews nih ya. Dia bilang, dia meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya demi menghentikan perpecahan di tengah masyarakat. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak minta Roy Suryo CS untuk jangan banyak bacot? Tapi dia menyarankan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kan sudah saya bahas begini loh ya. Di dalam dunia hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Roy Suryo CS mendalilkan ijazah Jokowi palsu kan. Dia harus buktikan. Entah itu di pengadilan atau di mana. Kan belum terjadi pembuktian itu. Ya kan? Contoh lah misalnya, mohon maaf nih ya, contoh Pak Yusuf Kalla dituduh bukan laki-laki. Misalnya ini contoh ya, Pak Yusuf Kalla tidak harus menunjukkan bahwa dia laki-laki. Mohon maaf, misalnya dengan buka celana atau apa, nggak perlu dia. Masa sekarang orang bilang kalau misalnya Pak Yusuf Kalla dituduh bukan laki-laki, ya udahlah Pak Yusuf Kalla tunjukkan aja burungnya. Ini mohon maaf ya contoh ya. Bukan begitu Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kalau dituduh bukan laki-laki tidak harus menunjukkan burungnya. Yang menuduh Pak Yusuf Kalla bukan laki-laki, dia harus buktikan secara medis apa di pengadilan. Nah ini kan lucu. Contoh aja ini ya, Pak Yusuf Kalla ini dituduh bukan laki-laki. Berarti yang menuduh itu harus membuktikan, bukan yang dituduh yang harus membuktikan. Nah ini Pak Yusuf Kalla sebagai negarawan minta Pak Jokowi yang dituduh menunjukkan burungnya ijazahnya. Bukan begitu Pak Yusuf. Itu sudah dibahas berkali-kali oleh ahli hukum. Lanjut deh. JK menilai perkara tersebut juga mengganggu nasionalisme masyarakat. Betul, maka tegur itu Roy Suryo CS. Bukan suruh Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Segera menunjukkan ijazah miliknya kepada publik ya. Aduh. Jadi tinggal kasih lihat selesai. Sudah dikasih lihat kok. Malah itu para siapa ya? Penyinyirnya Roy Suryo, Tifa, siapa itu? Rismon, Egy Sujana yang diwakili oleh pengacara. Sudah dikasih lihat selesai. Enggak coy, enggak selesai. Jadi dia bilang, bagaimana bisa bilang, kita lihat paling bawah itu, tinggal dikasih lihat selesai. Dan saya yakin Jokowi akan begitu, sudah. Padahal juga itu tidak perlu, tapi sudah. Aduh, Pak Yusuf ini kudet ya, kurang update. Itu sudah dikasih lihat Pak Yusuf. Nah lihat lagi nih, liputan 6. Pak Yusuf bilang apa? Yusuf Kalla berharap Jokowi perlihatkan ijazah aslinya. Yusuf Kalla berharap Jokowi segera perlihatkan ijazah aslinya ke publik. Ke publik gimana ya? Undang TV, kasih lihat, supaya publik lihat semuanya. Enggak gitulah. Makanya saya ambil contoh yang agak gimana ya, vulgar. Ini contoh ya, maaf ya Pak Yusuf Kalla. Kalau Pak Yusuf dituduh bukan laki-laki, apakah Pak Yusuf harus mempertontonkan ke publik ya bahwa Pak Yusuf laki-laki dengan cara yang saya sebutkan tadi? Enggak gitulah. Malah Pak Yusuf sengaja dipermalukan. Biarkan yang menuduh Pak Yusuf bukan laki-laki, dia yang harus membuktikan secara medis atau apa di pengadilan. Aduh, Pak Yusuf ini kudet juga ya, kurang update ternyata. Nah ini iNews juga sama bilang. JK maksud saya, Yusuf Kalla minta Jokowi perlihatkan ijazah asli. Tinggal kasih lihat, selesai. Sudah dikasih lihat Pak JK, tapi nggak selesai. Terus mau gimana lagi dong? Ya lu dong yang ngomong ke Roy Suryo CS, jangan banyak bawel ya. Kalian nggak bisa buktikan. Ya kalau masih ngotot nanti kita buktikan di pengadilan. Atau kalian diam semuanya. Selesai. Gitu dong. Jangan minta Jokowi perlihatkan ijazah asli. Ingat, kalau orang yang ngerti hukum ya, itu tahu siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bukan yang dituduh yang harus membuktikan. Misal nih, contoh nih.
Saya lagi pakai baju ini nih ya, F1 nih. Ya bukan promosi sih ya. Dituduh Chandra Teja mencuri baju F1 itu dari sebuah toko. Masa saya harus capek-capek membuktikan? Yang nuduh saya, misalnya pemilik toko, dia harus buktikan bahwa saya mencuri baju ini. Misalnya dengan rekaman CCTV yang ada di tokonya. Ya dong? Bukan saya yang harus membuktikan saya tidak mencuri. Bagaimana sih terbalik-balik dunia ini? Capek juga nih. Aduh. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.